Anda masih bersama Florata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar masih bersama kami di Florata Pagi ini ya. Satu topik kembali kami suguhkan untuk Anda, yaitu Ombudsman NTT lakukan kunjungan kerja di Kabupaten Flores Timur ya baru-baru ini. Dan saat ini bersama kita di ujung telepon Bapak Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton. Selamat pagi Bapak Darius. Selamat pagi RRI ND. Iya, salam semangat selalu pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND Merdeka. Merdeka, selamat pagi. Oke, baru-baru ini ya melakukan kunjungan kerja ke Flores Timur ya, Bapak Darius. Betul. Saya melakukan kunjungan ke Flores Timur ya selama 2 hari. 2 hari, itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Bapak? Dari tanggal 9 sampai 10 Agustus ya, saya berada di sana dan mengunjungi kurang lebih 6 instansi di sana. 6 instansi apa saja yang ditemukan di sana nih, Bapak Darius? Ya, saya berkesempatan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Larantuka. Kemudian saya juga berkesempatan mengunjungi kantor Samsat Flores Timur. Lalu saya mengunjungi BPJS Kesehatan. Mengunjungi Kelurahan Inovasi, salah satu kelurahan di sana, Kelurahan Balela namanya, itu adalah kelurahan yang dapat juara 1 inovasi daerah, sehingga saya berkesempatan untuk mengunjunginya. Kemudian saya juga ke Setda Flores Timur menemui Bupati Flores Timur, dan terakhir saya ke rumah tahanan Larantuka, gitu ya. Sangat padat ya 2 hari ya Bapak ya? Ya, betul Bu, betul. Oke, ini bisa diceritakan ya apa saja yang ditemukan dari 6 kegiatan ini yang dikunjungi? Ya, saya sebenarnya Keluhan-keluhan mungkin dari masyarakat. Ya, saya beberapa kali memang menerima keluhan masyarakat Flores Timur via WA, ya, messengers dan lain-lain terkait dengan layanan di rumah sakit dan di Samsat, gitu ya. Banyak yang mereka komunikasikan adalah layanan di rumah sakit Dr. Hendrikus Larantuka, khususnya terkait dengan tidak tersedianya obat tertentu di apotek rumah sakit tersebut, gitu ya. Ini tidak tersedianya obat ini berlangsung lama menurut para pasien dan keluarganya. Sehingga saya kemudian berkomunikasi dengan rumah sakit, dengan BPJS Kesehatan untuk mengunjungi rumah sakit itu dan memastikan bahwa yang dikeluhkan oleh para pasien dan keluarganya itu adalah benar adanya, gitu ya. Dan ketika saya berada di sana, saya mengunjungi loket pendaftaran, kemudian saya juga mengunjungi ruang rawat inap, saya mengunjungi apotek rumah sakit itu. Kemudian saya juga menggelar pertemuan bersama direktur, para kepala bidang, dan kepala instalasi farmasi untuk mendiskusikan apa yang saya temukan dan yang dikeluhkan pasien di rumah sakit itu. Itu yang saya lakukan di rumah sakit ya. Iya, nah setelah melakukan diskusi nih, Bapak Darius, apa kesepakatannya atau jalan keluarnya seperti apa keluhan dari masyarakat ini? Ya, dalam pertemuan itu kepada direktur dan para kepala bidang saya menyampaikan bahwa yang pertama keluhan tentang tidak tersedianya obat tertentu bagi pasien peserta program jaminan kesehatan nasional di apotek rumah sakit tersebut benar adanya. Setelah saya menemukan beberapa pasien dan keluarga mengeluhkan hal yang sama di depan loket pada saat saya berada di sana, gitu ya. Kemudian saya juga menyampaikan kepada direktur dan seluruh kepala bidang bahwa apotek rumah sakit tersebut belum bekerja sama dengan apotek jejaring atau penyangga di luar apotek rumah sakit. Jadi ada kewajiban rumah sakit itu bekerja dengan apotek di luar rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain bila mana tidak tersedia stok obat tertentu di rumah sakit itu ya. Sehingga kalau obatnya kosong di rumah sakit itu mereka boleh mengambil di apotek lain di luar rumah sakit dengan tanpa berbayar, gitu ya. Ini tidak ditemukan selama saya berkunjung ke sana. Kemudian saya juga menerima keluhan juga dari manajemen rumah sakit tentang status rumah sakit yang masih belum menjadi badan layanan umum daerah.
Kemudian anggaran pengadaan obat yang ditetapkan Pemda Flores Timur tidak sesuai dengan rencana kebutuhan obat di rumah sakit itu selama 1 tahun. Jadi yang mereka anggarkan 6 miliar yang disetujui 2,9 miliar. Itu juga menjadi salah satu sebab mungkin tidak tersedianya obat itu ya. Yang Rumah Sakit Larantuka juga ternyata mereka menerima pasien tanpa jaminan. Jadi bukan peserta BPJS, tapi mereka tetap diterima. Jadi tidak juga pasien umum ya. Mereka ini datang dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau ke desa. Itu angka persentasenya cukup besar ya. Mereka menerima 15-16% dari total pasien setiap tahun. Sehingga hal ini cukup menyedot biaya operasional rumah sakit karena pemerintah daerah tidak menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pasien tidak mampu. Berupa dana talangan atau dana pengaman bagi masyarakat tidak mampu. Jadi itu hal-hal yang saya terima atau saya informasi baik dari pasien dan manajemen rumah sakit selama ada kondisi itu. Iya, jadi juga ada banyak masalah kendala ya di dalamnya Pak Darius ya. Ya betul. Ini pada saat bertemu dengan penjabat Bupati di Flores Timur juga disampaikan masalah ini Pak? Ya betul, hal-hal yang saya temukan bersama di rumah sakit tersebut saya sampaikan kepada pejabat Bupati Flores Timur ketika saya berkunjung dan berdiskusi dengan beliau. Kepada beliau saya sampaikan bahwa saya mohon agar diatensi rumah sakit itu, agar yang pertama dia harus bekerja sama dengan apotek penyangga di luar rumah sakit guna mengantisipasi tidak tersedianya obat. Jadi rumah sakit itu wajib menyiapkan mekanisme penggantian uang bagi pasien yang membeli obat sendiri di luar apotek. Jika memang dia benar-benar tidak punya obat, jadi sehingga uang pasien yang membeli obat di luar itu diganti oleh rumah sakit itu. Itu bisa diatur dengan mekanisme karena dia masih non-BPD sehingga boleh dengan peraturan bupati atau apapun regulasinya. Intinya harus diatur agar uang pasien yang membeli sendiri obat di luar dikembalikan oleh rumah sakit. Ya, pada saat Bapak Darius menyampaikan kepada pengambil kebijakan itu, antusiasnya juga atau respon juga sangat luar biasa juga begitu Pak ya? Ya, mereka menyambut baik. Saya juga minta ke Pak Pejabat Bupati agar juga kalau memungkinkan secara regulasi agar menganggarkan anggaran untuk pasien tidak mampu dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu dari lurah atau desa, karena jika tidak dianggarkan maka tentu 15-16% pasien dengan SKTM itu cukup menyedot operasional rumah sakit dan itu bisa berimbas pada anggaran untuk kebutuhan lain gitu. Ya, tadi Pak Pejabat akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melihat lagi apakah regulasinya bisa untuk itu. Iya, Bapak Darius yang pasti kunjungan kali ini terkait dengan pelayanan ya Pak ya. Nah selain di rumah sakit tadi juga Bapak katakan di rutan, di BPJS, di Samsat. Nah bagaimana pelayanan ini? Ya di Samsat saya datang dengan kunjungan tanpa pemberitahuan atau sidak ya. Iya sidak ya. Punya kewenangan boleh memberitahu, boleh tidak memberitahu. Saya datang ke Samsat itu dengan tidak memberitahu dan saya ingin melihat langsung pelayanan di loket Samsat karena saya menerima beberapa keluhan terutama terkait dengan lamanya waktu tunggu pengurusan tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor ya. Jadi banyak yang mengeluh bahwa kalau kita urus plat nomor di Samsat kabupaten itu kadang-kadang 3 sampai 6 bulan baru kita dapat platnya. Platnya ya. Seharusnya berapa bulan Bapak normalnya? Ya ini kan jangka waktunya ini harus dicek di Samsat masing-masing, tetapi ada kendala tidak semua Samsat itu memiliki mesin cetak plat nomor itu sehingga bagi yang mesin cetaknya belum ada dia harus kirim Polda, lalu Polda cetak, Polda kirim kembali ke RS, ya itu butuh waktu ya. Di Flores Timur ini ada yang kemarin ketika saya sidak di sana saya bahkan mengobrol dengan satu orang pemohon yang kebetulan mengurusnya itu di Desember 2022 dan baru mengambil Agustus 2023, jadi lama sekali ya. Lama sekali. Hitung beri 1 tahun ya Pak ya? Ya hampir 1 tahun, sehingga saya kemudian berdiskusi dengan kepala pendapatan di situ di Samsat dan ternyata di sana sudah ada alat cetak yang baru diterima sekitar 4 bulan ini sehingga pemohon yang akan
sebelum 4 bulan yang lalu itu memang agak lama, tetapi kalau yang baru itu agak cepat pelayanan karena langsung dicetak di tempat. Gitu ya. Oke, jadi itu kendala utama ya mungkin ya sudah teratasi begitu Pak ya? Iya, betul. Oke, kalau di rutan sendiri Pak bagaimana? Ada Ya, keluhan? kalau di rutan itu saya ingin mengecek instrumen. Rutan ini kan sudah mencanangkan zona integritas. Di sana ada instrumen area perubahan yang namanya area perubahan pelayanan publik. Ada instrumen-instrumen yang harus mereka penuhi di sana, misalnya sarana prasarana bagi mereka yang berkebutuhan khusus, ya, kemudian pelayanan terpadunya, kemudian syarat-syarat pelayanan lain yang mesti harus mereka siapkan. Itu saya cek satu persatu dan saya sudah memberi masukan ke mereka kalau ada yang kurang gitu ya. Ada ya, oke. Ya. Artinya pada saat Bapak mengunjungi di rutan di Flores Timur untuk para tahanan, bagaimana, ada keluhan atau mungkin masukan harapan dari mereka, tidak? Ya, sejauh kemarin kunjungan saya tidak ada yang mereka keluhkan di sana, tidak ada soal, mereka hanya semacam curhat bahwa di dalam itu mayoritas orang yang melakukan tindak pidana terhadap ibu dan anak atau kejahatan asusila itu aja. Jadi mereka mengatakan bahwa ini butuh perhatian para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pemda dan seterusnya agar kasus-kasus seperti itu tidak terlalu menonjol seperti sekarang ini. Itu aja keluhan sebenarnya. Oke. Tapi kalau sisi layanan tidak ada masalah. Ya. Oke. Terkait dengan BPJS sendiri, tadi juga Bapak katakan melakukan sidak atau kunjungan di kantor BPJS sendiri, bagaimana Bapak? Kalau di BPJS saya sampaikan 2 kali kepada mereka. Pertama, komplain pasien terkait tidak tersedianya obat pada rumah sakit yang BPJS itu benar-benar harus diawasi karena itu tidak sesuai dengan pedoman jaminan kesehatan nasional, pedoman JKN yang diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan ya. Jadi saya minta BPJS juga ikut mengawasi vaskes yang tidak mempedomani pedoman jaminan kesehatan nasional itu agar tidak merugikan pasien gitu ya. Ya, jadi kita jangan sampai pedoman JKN mengatakan bahwa seluruh obat harus ditanggung rumah sakit dan kita gratis, tetapi di lapangan orang tetap membeli obat dengan biaya sendiri. Ini masalah, sehingga saya minta BPJS untuk cek rumah sakit kita. Yang kedua, saya juga minta mereka melakukan evaluasi bagi fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik dan seterusnya yang melakukan pelayanan tidak sesuai pedoman JKNI itu dengan cara memberikan peringatan, bahkan bila perlu menghentikan kerjasama apabila mereka tidak lagi memenuhi kriteria perjanjian kerjasama. Jadi itu butuh juga penegakan oleh BPJS jika ada rumah sakit, klinik dan seterusnya yang tidak sesuai pedoman. Dan di Flores Timur itu kami punya satu klinik. Saya sering beberapa kali menerima WA dari pasien tentang satu klinik di Pulau Adonara itu yang sering dikeluhkannya. Dia bekerja sama dengan BPJS tapi sering mengenakan biaya kepada pasien dan bahkan biaya makan pun ditanggung pasien sendiri. Dan itu tidak dibenarkan, sehingga saya minta BPJS untuk monitor. Kalau memang dia tidak lagi memenuhi syarat kerjasama, jangan sungkan-sungkan untuk menghentikan kerjasamanya karena itu juga merugikan pasien, saya bilang begitu. Iya, ini Bapak Darius terkait dengan pelayanan yang pasti, ini untuk Flores Timur ini termasuk ke zona apa ini? Di Flores Timur ini kalau di penilaian kepatuhan standar pelayanan dia termasuk di zona kuning atau dari kepatuhan sedang istilah di Ombudsman itu ya. Artinya belum memuaskan ya begitu ya Pak ya? Ya, artinya dia butuh peningkatan beberapa skor lagi untuk menuju ke pelayanan yang dengan tingkat kepatuhan tinggi atau zona hijau gitu ya. Untuk menuju zona hijau berarti tempat-tempat pelayanan tadi yang Bapak kunjungi itu yang harus ditingkatkan begitu ya Pak ya? Ya, ada beberapa variabel-variabel yang harus mereka siapkan agar memenuhi syarat kepatuhan terhadap standar pelayanan, sehingga ada mungkin dia akan berkorelasi dengan kepuasan pengguna layanan juga jika seluruh instrumen itu disiapkan. Oke, ini Bapak terkait dengan kunjungan Bapak nih sidak tanpa pemberitahuan yang ke Flores Timur ini sebenarnya apa maksud dan tujuannya ini? Iya, kunjungan-kunjungan seperti itu sebenarnya kami
Pertama karena memang salah satu tugas ombudsman ini adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya guna mencegah yang namanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Itu memang saya rajin mengunjungi, monitoring dan seterusnya seluruh pelayanan untuk memastikan bahwa jika mereka sudah menyusun dan menetapkan standar layanan, pelayanan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan standar-standar yang telah mereka tetapkan itu, agar tidak terjadi penyimpangan dan seterusnya yang merugikan para pengguna layanan dan masyarakat kita. Itu tujuan utamanya saya lakukan. Ini untuk wilayah Flores Timur yang pasti untuk Sedaratan Flores ini harus dikunjungi semua oleh Ombudsman NTT begitu ya Pak ya? Ya, saya akan mengunjungi, mungkin suatu saat akan mengunjungi ND juga. Saya nanti itu dia. pekan lagi akan mengunjungi Lembata dan seluruh Flores kalau memungkinkan gitu ya. Oke, jadi tanpa pemberitahuan juga ya, sidak nih. Ya. Baik, Bapak Darius, terima kasih atas waktunya bersama Pro 1 RRI ND yang pasti ya, di ND menantikan kedatangan Bapak Darius ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi ya atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat pagi RRI ND ya.